crack it. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Eksak, kembali lagi bersama kita. Dalam video kali ini kita akan mencoba membahas tentang dasar-dasar dari turunan trigonometri ya. Kita akan mempelajari soal-soal dari dasar sehingga semoga dengan adanya video ini dapat membantu kalian untuk memahami materi ini di sekolah ya. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, buktikan dengan konsep limit bahwa turunan dari fx sama dengan cos x adalah f aksen x sama dengan min sin x. Begitu ya. Nah, konsep turunan ya, berdasarkan limit. Jadi, turunan itu kan pada dasarnya adalah limit h mendekati 0 daripada fx plus h min fx per h ya. Oke. Nah, sekarang kita mempunyai fx-nya adalah cos x ya. Atau nih kita iniin dulu ya. Siapa tahu kalian butuh rumus ini nanti. Nah, sekarang kita mempunyai fx-nya adalah cos x guys. Fx-nya sama dengan cos x, demikian ya. Nah, kemudian kita butuh fx plus h. Jadi kita tinggal tulis aja di sini fx plus h, begitu ya. Jadinya ini cos x plus h. Oke? Tinggal mengganti x-nya dengan x plus h. Nah, kemudian ingat di pelajaran trigonometri ya. Ingat, kalau kita mempunyai cos alfa plus beta, itu bisa kita jabarkan menjadi cos alfa, cos beta, min sin alfa, sin beta. Ya, ini pelajaran trigonometri. Nah, sekarang kita bisa mengubah bentuk daripada cos x plus h itu menjadi cos x, cos h, min sin x, sin h ya, seperti itu. Nah, kita sudah punya fx, kita juga sudah punya fx plus h, yang ini bentuk daripada fx plus h. Tinggal kita masukkan ke bentuk limitnya ya. Jadinya limit h mendekati 0, fx plus h-nya berarti yang ini ya guys. Kita bisa buat cos x cos h min sin x sin h dikurangi fx, berarti dikurangi sama cos x ya. Jadi dikurangi sama cos x dibagi dengan h, gitu ya. Lalu bagaimana sekarang? Nah, sekarang kita lihat ya, karena hanya 0 ya, hanya 0, maka ini ya bisa kita ganti dengan cos 0. Ya, cos 0 berapa? Ya, cos 0 sama dengan 1 ya. Nah, sekarang bentuk limitnya akan menjadi seperti ini. Limit h mendekati 0, atau lebih baik kita pisah-pisah aja ya. Jadinya ini cos x per h ya, dikurangi sin x sin h per h dikurangi cos x per h. Nah, ini kan sama ya. Ini sama. Cos x per h dikurangi cos x per h berarti habis ya, habis. Nah, lalu perhatikan bagian sini ya. Kalau kita punya limit h mendekati 0 dari sin h per h ya. Kita kan sudah belajar limit trigonometri ya. Jadi kalau kita punya limit dari h mendekati 0 dari sin h per h ini, ya jelas ini sama dengan 1 ya. 1. Jadi ini udah 0 ya. Ini berarti sisa min sin x dikali 1, berarti jawabannya adalah min sin x. Nah, jadi terbukti bahwa turunan daripada cos x itu adalah min sin x. Oke? Nah, sekarang kita mau mencoba soal yang kedua. Lengkapi tabel turunan di bawah ini ya.
Jadi soalnya seperti itu. Nah, fungsi Y-nya ada sin X, cos X, tan X, dan kita disuruh mencari turunan fungsinya atau Y aksennya. Simbol dari turunan adalah Y aksen ya. Nah, ini sebenarnya caranya sama seperti nomor 1 ya. Tapi untuk mempersingkat waktu jadinya kita tulis saja hasil-hasilnya saja ya. Tapi caranya lagi sekali itu sama persis seperti soal nomor 1 guys. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu hasilnya, turunan daripada sin X itu adalah cos X ya. Cos X. Turunan cos X yang ini tadi nomor 1 ya, yaitu min sin X. Turunan tan X adalah secant kuadrat X. Turunan kotan X adalah min cosec kuadrat X. Turunan sec X adalah sec X tan X. Sec X tan X. Dan turunan dari kosekan X adalah min cosec kotan. Ya, min cosec kotan. Boleh CTG, boleh COT ya, singkatan dari kotangan. Dan ini ya, ini wajib kalian hafal. Karena ini dasar dari menjawab soal-soal di bab ini ya. Jadi ini wajib dihafal nih. Ya. Terutama turunan sin dan cos karena itu nanti yang paling sering keluar di soal ya. Jadi kalau bisa dihafalin semua gitu ya. Oke, soal nomor 2 sudah berarti. Nah, sekarang soal nomor 3. Tentukan turunan dari Y sama dengan 2 sin 4X ditambah tan 3X ya. Nah, jadi bagaimana sekarang kalau bukan X di sini ya? Tadi kan kalau kita lihat di sini semuanya X ya. X. Di sini pun juga turunannya X. Nah, lalu bagaimana sekarang kalau ada angkanya di sini guys? Ini ada 4X, ini ada 3X. Nah, jadi di sini ada tipsnya ya. Jadi tips daripada turunan trigonometri. Jadi kita bisa pertama ya, kita turunkan dulu. Jadi ini apa istilahnya? Cara mengingatnya biar gampang gitu ya. Jadi yang pertama turunkan dulu sudutnya. Turunkan sudut. Ya, turunkan sudut. Lalu kedua turunkan pangkat. Dan yang ketiga turunkan trigonometrinya ya. Nah, jadi ini yang perlu kalian perhatikan ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Mungkin kita lihat dulu cara biasanya ya. Bagaimana kita menurunkan sin 4X. Misal kita punya, katakanlah Y sama dengan sin 4X saja. Tidak perlu ada 2 di depan nih, sin 4X. Maka nih sebenarnya kita gunakan yang namanya aturan rantai. Ya, aturan rantai. Atau bahasa kerennya adalah chain rule. Ya, chain rule. Nah, bagaimana cara menggunakan chain rule ini? Nah, bunyi dari chain rule ini adalah kalau kita punya mau mencari dy dx ya, turunan y terhadap x, itu bisa kita cari dari dy du dikali du dx. Jadi seperti kecoret begitu ya, kayak kecoret begitu, tapi jangan dicoret ya. Jadi cara melihatnya adalah seperti ini, dy per dx ini atau dy dx ini adalah dy du dikali du dx, seperti itu. Nah, sekarang kita mau menggunakan cara biasa dulu guys. Nah, caranya adalah kita misalkan dulu 4x ini sebagai u-nya ya. Jadi kita misalkan dulu, misal u-nya sama dengan 4x ya. Maka kita dari sini bisa mendapatkan du dx-nya ya. Du dx-nya atau turunan u terhadap x, turunan u terhadap x ya. Udah berarti 4. Turunan dari 4x 4 ya. Nah, lalu bentuk itu, bentuk y-nya akan berubah menjadi sin u ya, karena 4x-nya lagi sekali kita ubah menjadi u tadi kan. Jadi sekarang bentuknya menjadi y sama dengan sin u. Nah, dari bentuk ini kita bisa cari dy du-nya atau turunan y terhadap u ya. Turunan y terhadap u. Nah, apa turunan sin? Nah, turunan sin adalah cos ya. Jadi ini jadinya cos u. Nah, cos u kan? Atau kalau kita ganti lagi u-nya tadi ya, u-nya apa? 4x. Oh, jadi cos u itu sama aja dengan cos 4x.
Oke. Nah, tapi ini belum selesai. Yang kita cari apa? Turunan Y terhadap X. Kok bisa turunan Y terhadap X? Karena kan ini Y, ini X ya. Jadi turunan Y terhadap X yang kita cari. Maka dy dx ini bisa kita jabarkan dari dy du dikali du dx. Oke, dy du-nya yang ini, cos 4x. Du dx-nya yang ini ya, 4. Sehingga kita punya turunannya adalah 4 cos 4x ya. 4 cos 4x begitu. Nah, sekarang di soal ini ada angka 2-nya ya. Berarti nanti tinggal dikali 2 aja, di sini jadinya 8 cos 4x. Itu bagian yang ini. Nah, kalau kita mau menggunakan ini ya, tips ini, kita nggak perlu sepanjang ini ya mengerjakannya. Kita cukup mengikuti aturan ini aja gitu ya. Jadi sekarang kita mau langsung menggunakan cara ini untuk menjawab soal ini secara langsung ya. Tadi kan ini sebagai contoh aja, kita kalau mau mencari sin 4x seperti apa turunannya dengan cara biasa atau dengan cara chain rule tadi ya. Nah, sekarang kita mau mencari ini langsung gitu guys. Berarti Y aksen sama dengan ya. Pertama, ini ada angka 2, kita buat dulu 2-nya ya. Lalu sin 4x. Pertama, turunkan dulu sudutnya ya. 4x turun jadi 4. Turun jadi 4. Udah, kita buat 4 di sini. Lalu turunkan pangkatnya. Nah, ini berhubung nggak ada pangkat, maka kita skip langkah kedua guys ya. Karena di sini nggak ada pangkat di sini. Oke? Lalu langkah ketiga, turunkan trigonometrinya. Sin turun jadi apa? Oh, jadi cos. Maka ini jadinya cos 4x. Tuh, udah kan ya, nggak pakai rempong seperti ini ya. Kalau ini agak rempong, cuman kalian harus tahu dulu dasarnya. Kalau kalian udah paham ini, baru kalian boleh menggunakan yang ini gitu ya. Well, sekarang kita lanjutkan ditambah tan 3x. Oke, dengan langkah yang sama guys. Pertama, turunkan dulu sudutnya ya. 3x turun jadi 3. Kemudian kayak tadi pangkatnya nggak ada, ya udah langsung ke step ketiga. Turunkan trigonometrinya. Tan jadi apa? Oh, tan turun jadi sekan kuadrat. Maka ini jadi sekan kuadrat x. Sorry, 3x ya. Nah, maka jawabannya adalah 8 cos 4x ditambah 3 sekan kuadrat 3x. Udah deh, selesai. Begitu ya. Ini masih belum terlalu sulit soalnya ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Tentukan turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat cos 2x. Nah, kalau ini bagaimana? Perhatikan, ini perkalian ya. Ini bisa juga kita nyatakan ya sebagai fx sama dengan u dikali v ya. Gitu, atau tak buat warna beda aja ya. Nah, ini v. Oke, tar. Fx sama dengan, ini deh biar enak melihatnya ya. Nah, jadi ini adalah model turunan yang bentuknya perkalian, dimana u-nya itu adalah ini ya, 3x kuadrat sebagai u, dan v-nya adalah cos 2x. Oke, bagaimana kalau aturannya aturan turunan di perkalian ya? Nah, itu sebenarnya sama aja seperti yang kalian dapatkan di turunan aljabar, dimana kalau kita mempunyai fx sama dengan u dikali v, maka turunannya atau f aksen x-nya adalah u aksen v ditambah v aksen u. Ya. Ini adalah rumusnya. U aksen v ditambah v aksen u. Berarti sekarang kita perlu mencari dulu u aksennya ya. U-nya kan 3x tuh. Sorry, 3x kuadrat ya. 3x kuadrat. Maka kita akan dapatkan u aksennya turunannya adalah 6x. Masih ingat ya turunan aljabar, pangkatnya kalikan ke depan lalu dikurangin 1. 2 kali 3 6 berarti 6x ya. Dikurangi 1 pangkatnya jadi 6x gitu ya. Lalu kita punya v-nya sama dengan cos 2x. Cos 2x dengan cara yang sama seperti tadi ya. Pertama kita turunkan dulu sudutnya ya, 2x turun jadi 2. Kemudian cos turun jadi apa? Cos turun dari jadi min sin. Berarti minnya kita taruh depan aja, min sin 2x. Oke? Paham ya? Nah, sekarang tinggal kita susun deh menurut aturan daripada turunan bentuk perkalian. Maka kita akan punya f aksen x sama dengan u aksen v. U aksennya ini 6x, v
V-nya ini cos 2x ya. Berarti 6x dikali cos 2x ditambah dengan V aksen U. V aksennya adalah min 2 sin 2x. Oh, ada minnya ya. Berarti kita tulis dulu minnya. Karena plus ketemu min, jelas yang menang adalah min ya. Berarti ini min 2 sin 2x. Min 2 sin 2x. V aksen U. U-nya adalah 3x kuadrat. Kali 3x kuadrat. Perhatikan ya guys. Ini yang sering terjadi di sekolah ya. Ini dikalikan ya. 2x kali 3x kuadrat. Itu nggak boleh loh ya. Karena ini sudut ya. Ini sudut. Jadi nggak boleh dikali dengan ini. Ini 3x kuadrat itu bolehnya dikali sama yang depan sini ya. Jadi ini dikali. Maka kalau kita buat bentuknya setelah dikalikan ya, 6x cos 2x 2 dikali 3x kuadrat berarti 6x kuadrat sin 2x. Oke? Udah deh selesai. Begitu ya. Soal berikutnya ya, soal nomor 5, tentukan turunan dari Y sama dengan sin X min cos X dibagi sin X ditambah cos X. Nah, ini adalah turunan hasil bagi ya, dan ada rumusnya begitu. Jadi, kita mempunyai Y sama dengan U per V ya. U per V. U per V. Per V. Nah, bagaimana turunan hasil bagi begitu ya? Maka kalau kita punya U per V, turunannya adalah Y sama dengan U aksen V. U aksen V min V aksen U. V aksen U per V kuadrat. Per V kuadrat. Nah, begitu ya. Oke, sekarang kita mempunyai U ya. U-nya itu berarti yang ini guys. Ini U-nya yang pembilang ya, atau yang sebelah atas. Ini adalah U-nya. Dan V-nya adalah penyebut atau yang di bawah. Ini adalah V-nya. Nah, kita cari dulu ya ininya satu-satu. Berarti U aksennya adalah turunan sin adalah cos ya. Cos X, dan turunan cos kan min sin ya. Min kena min jadinya plus. Berarti ini plus sin X. Lalu V aksennya turunan sin sama cos X. Lalu turunan cos min sin ya. Berarti ini min sin X. Nah, sekarang tinggal kita membuat sesuai dengan rumus ini ya. U aksen V min V aksen U per V kuadrat. U aksen V berarti cos X plus sin X dikali V-nya apa? V-nya ini ya, sin X plus cos X. Sin X plus cos X dikurangi V aksen U. V aksennya yang ini ya, cos X min sin X. Cos X min sin X dikali U. U-nya yang ini ya, sin X min cos X. Sin X min cos X dibagi dengan V kuadrat. Dibagi dengan V kuadrat berarti sin X plus cos X kuadrat. Nah, gitu ya. Oke, yang sebelah atas kita kali pelangi ya. Jadi tinggal dikali begini aja ya. Begini. Ini pun demikian ya, kita kali begitu nanti. Dan ini kita jabarkan guys. Oke, kita mulai berarti, oh sorry ini Y aksen ya, Y aksen. Oke, cos X dikali sin X berarti cos X sin X. Cos X dikali cos X berarti cos kuadrat X. Sin X kali sin X berarti sin kuadrat X. Sin X kali cos X berarti cos X sin X ya. Cos X sin X dikurangi. Nah, ini jangan lupa dikurung ya, kalau min ini ingat dikurung guys. Ini kali ini cos X sin X. Cos X sin X. Ini dikali ini berarti min cos kuadrat X. Oke, ini kali ini berarti min sin kuadrat X. Lalu terakhir min sin X kali min cos X. Min kali min berarti plus ya. Berarti plus cos X sin X. Ini dibolak-balik nggak masalah ya, tapi biar tadi kita dari awal menggunakan cos X sin X, maka kita terus menulisnya cos X sin X, demikian ya.
Lalu dibagi dengan, ya bawahnya tinggal dikuadratin saja ya. A plus B kuadrat jadinya apa? A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Berarti ini bisa kita tuliskan sin kuadrat X plus 2 sin X cos X plus cos kuadrat X. Oke, A plus B kuadrat. A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Oke, sampai sini kita bisa melihat ya, cos X sin X ini min cos X sin X, berarti nanti akan saling menghilangkan ya. Lalu ini juga cos X sin X min cos X sin X juga nanti, kan ini akan saling menghilangkan juga. Oke, lalu ingat juga sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Atau mungkin biar nggak lupa, kita tuliskan di bawahnya ya. Ingat, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Dan ini 2 sin X cos X itu sama dengan sin 2X ya. Berarti 2 sin X cos X sama dengan sin 2X. Oke? Nah, jadi kita bisa buat ya, cos kuadrat X tambah sin kuadrat X kan 1 nih ya. Jadi ini hasilnya 1 guys. Ini hasilnya adalah 1. Dan ini kalau kita keluarkan minnya, jadinya nanti cos kuadrat X tambah sin kuadrat X. Ya, minnya keluar, ini jadi plus nanti ya. Ini jadi plus karena minnya kita keluarkan. Ini jadi cos kuadrat X plus sin kuadrat X. Atau kalau misalnya dibiarkan saja, boleh ya. Ini jadinya min 1 guys. Kalau kita nggak keluarin minnya ya, kita biarin minnya seperti ini, maka ini hasilnya min 1. Ya, pakai sifat yang ini sama aja. Lalu ini 1 dikurangi min 1 ya, min jadi apa? Jadi plus. Berarti jadinya 2 ya, 1 tambah 1 kan 2. Berarti 2 per ya, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X kan 1 ya. 1 ditambah 2 sin X cos X jadinya apa? Jadinya sin 2X. Berarti ini ditambah dengan sin 2X. Udah deh, selesai. Oke? Nggak terlalu sulit ya. Nah, sekarang soal yang terakhir, soal nomor 6. Tentukan turunan dari fx sama dengan sin pangkat 3 4x min 5. Nah, kita kembali ke konsep tadi ya. Jadi ingat caranya biar cepat, turunkan dulu sudutnya, lalu pangkatnya, lalu baru fungsi trigonometrinya. Oke, kita mulai. Maka turunannya adalah f aksen x. Ini sudutnya berarti yang 4x min 5 ini sudutnya ya. 4x min 5 turunannya apa? Turunannya adalah 4 ya. 4x turun jadi 4 dan 5 kan 0 turunannya ya. Lalu habis turunan ini kita turunkan pangkatnya. Ya pangkatnya saja ya. Berarti ini 3 turun jadinya kali ke depan ya. Maka ini jadi 3. Nah, pangkatnya sekarang dikurangin 1 guys. Jadi pangkat 2 ini. Ya, pangkat 2. Kemudian ini sama aja 4x min 5. Oke. Lalu yang terakhir, turunkan fungsi trigonometrinya. Ingat ya, fungsi trigonometrinya saja tanpa pangkat. Maka turunan sin apa? Turunan sin adalah cos. Berarti ini dikali dengan cos 4x min 5. Nah, ini ada beberapa versi penulisan jawaban. Yang paling sederhana adalah ya tinggal dihitung aja ini ya. Jadi 4 kali 3 12. 12 sin kuadrat 4x min 5 cos 4x min 5. Ini yang paling standar penulisan hasilnya. Tapi kita juga bisa membuat ini menjadi bentuk lain ya, dengan memanfaatkan sifat dari 2 sin x cos x sama dengan sin 2x. Ya, jadi ini kalau kalian soalnya saya udah segini ya udah bener gitu ya. Tapi kalau soal pilihan ganda biasanya itu dimodifikasi jawabannya. Jadi seperti ini jadinya ya, f aksen x kita keluarkan dulu 2-nya ya. Kalau 12 kita keluarkan 2 masih ada 6 ya. 6. Ini 2, lalu kita ambil sinnya 1 aja dulu ya, sin 4x min 5. Tempelkan sama ini ya, cos 4x min 5. Nah, di sini berarti masih ada lagi sin 4x min 5. Karena ini pecahan dari sin kuadrat ini ya. Sin kuadrat kita pecah jadi 2 sin 4x min 5, ini juga sin 4x min 5. Lalu sekarang kita perhatikan bentuk ini. Nah, ini kan jadinya 2 sin x cos x ya, bentuk ini ya. Tapi x-nya 4x min 5 ya, sama aja gitu. Nanti jadinya juga sin 2x. Oke? Maka ini akan menjadi 6 dikali sin 2x ya. 2 kali ini berarti guys. Tinggal dikali 2 aja itu. 8x min 10 ya. Sin 4x min 5.
sin 4x min 5. Oke? Udah deh, selesai ya. Oke, demikian untuk video pada kesempatan kali ini ya. Semoga bisa membantu meringankan ya beban kalian di sekolah. Jangan lupa di subscribe dan di like ya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Demikian video kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.